semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Teman-teman hari ini gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat. Jumpa lagi ya hari Senin, semoga semuanya semangat. Oke, nah ini kegiatannya aku awalin lagi bikin adonan untuk roti tawar. Ini tuh aku bikinnya pagi-pagi banget ya Bun ya. Terus ini tuh waktu bikin itu 3 jaman, jadi aku tinggal ngapa-ngapain dulu sebelum aku lanjut beberes rumah. Nah ini singkat cerita roti tawarnya itu udah mateng ya Bun. Lama banget sih aku nggak pakai mesin ini ya, karena semenjak banyak banget yang jual roti tawar macam-macam di tempat aku sini. Aku tuh jadi jarang bikin ya. Dulu aku beli ini tuh karena emang masih jarang banget Bun yang ada ya. Terus habis itu kalau kita punya mesin kayak gini tuh kan kayak bisa disesuaikan selera aja. Nah untuk kali ini tuh aku bikin roti tawarnya itu kurangin gula gitu ya Bun ya. Nah kalau untuk suami aku biasanya sarapan roti tawar kayak gini tuh katanya udah kenyang ya pakai sele gitu ya. Nah kalau aku sih sebenarnya ini kayak lebih ke cemilan ya, karena aku emang nggak bisa sih ya kalau nggak makan nasi gitu Bun. Oke, nah kegiatan kayak gini tuh menurut aku juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa untuk menjadikan mood ibu rumah tangga itu baik, apalagi kalau kita berbikinan kayak gini terus anak dan suami kita tuh makannya jadi lahap. Pokoknya kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga seperti beres-beres rumah, masak, itu menurut aku kalau kita jalani dengan sepenuh hati, penuh syukur dan semangat, insya Allah selain menjadi berkah juga membuat kita itu kayak gimana ya Bun ya, kayak nggak bosen gitu jadi ibu rumah tangga ya, karena emang ini bisa kita jalanin gitu ya sehari-hari gitu bunda-bunda sayang. Nah ini suami dan anak aku tuh mau makan ya Bun, mereka tuh sebenarnya belum mandi, tapi karena kebagian ini udah mateng ya udah mereka incip-incip nih ya. Kalau Cipa sih biasanya nanti aku kasih sarapan telur pakai nasi dikit gitu ya. Yang penting ada telurnya gitu biasanya kalau pagi Bun. Nah kalau teman-teman gimana nih? Untuk rutinitas nyiapin menu paginya. Oke bunda-bunda sayang, semoga kita semuanya sehat, waras, selalu semangat. Nah mereka udah pada berangkat ya, Cipanya sekolah, suami aku ke kantor, rutinitasnya ini aku lanjutin. Aku mau ngepel sekalian kita sharing-sharing ya Bun ya. Untuk aktivitas-aktivitas apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai ibu rumah tangga yang membuat kita tuh tidak jenuh, tidak bosan, bahkan tidak berpikir yang negatif-negatif ya Bun. Salah satunya itu ya beberes rumah. Teman-teman bisa melakukan kegiatan beberes rumah sesuai dengan keadaannya masing-masing ya. Kalau aku kali ini mau full ngepel karena ini udah waktunya ya. Sebenarnya aku jarang banget ngepel Bun karena suami aku tuh suka ya, tapi untuk hari ini aku aja karena menurut aku sekalian kayak olahraga, ngeluarin keringet. Juga bagi aku tuh beberes tuh kayak gimana sih ya Bun, misalkan kita tuh lagi ngepel contohnya ya. Kalau kita lagi ngepel lantai kayak gini, kadang tuh terpikir, Masya Allah, Alhamdulillah, dulu lantai rumah aku tuh gak pakai keramik gitu, Alhamdulillah gitu. Kayak rasa syukur itu mulai berdatangan gitu loh Bun. Nah terus kita pindah posisi, nanti kita ngelihat apa, kita tuh jadi bersyukur gitu. Misalkan kayak TV, Alhamdulillah ya punya TV. Dulu aku tuh punyanya TV tabung gitu ya Bun ya. Warnanya hitam putih waktu kecil, terus aku selalu kayak bayangin gitu gimana sih rasanya punya TV tuh yang jernih di mata kayak gitu tuh, menurut aku juga bisa jadi salah satu ya cara kita untuk bahagia karena dengan bersyukur gitu. Nah kemarin tuh kita bahas lagi ya Bun ya, aku tuh kan bilang kayak gitu, katanya ya enak lah bersyukur kalau hidupnya berkecukupan gitu. Masya Allah, dulu aja waktu aku masih kecil dengan kondisi keluarga aku kayak gitu juga aku selalu bersyukur. Terus sebelum aku punya rumah sendiri juga aku tinggal di sebuah kos-kosan atau barak ya kalau di sini bilang itu apa ya, rumah apa sih, kos-kosan tapi gede gitu loh Bun. Lumayan lah ya, ada ruang tamu, dapur ukurannya itu biasanya 5x6 atau 6x6 kayak gitu atau lebih ya, dikit gitu lah ya. Itu juga aku selalu bersyukur teman-teman, karena letak syukur kita tuh sebenarnya bukan dinilai dari misalkan kita tuh ya udah kita kaya baru bersyukur, berkecukupan baru bersyukur. Menurut aku sih enggak ya. Karena rasa syukur itu apa ya, pertama itu emang kita harus tanamkan teman-teman. Kita tuh harus selalu bisa mensyukuri ya, kita tuh harus selalu mencari letak syukur.
biar nggak ada pikiran-pikiran negatif. Karena dari pikiran positif syukur itu, misalkan kita mensyukuri hal-hal kecil, insya Allah tuh Allah tuh pasti ngasih hal-hal besar gitu ya, dengan cara kita ikhtiar juga dan berdoa lah ya. Jadi aku tuh ketawa aja kemarin, wah aku baru ya dapat komen kayak gini, aku mau ketawa aja ya Allah. Tapi ya nggak apa-apa, namanya orang kan nggak tahu ya teman-teman. Apalagi kalau ngelihatnya sekarang, yang dilihatnya seperti ini. Padahal kita yang ngejalanin dulunya kan mungkin penuh perjuangan, mungkin penuh apa ya, titik rendah ya untuk bisa naik kayak gitu ya, nggak apa-apa. Nah itu juga salah satu tips teman-teman. Kalau kita menerima omongan ataupun komentar yang menurut kita tuh sebenarnya nggak sesuai atau nggak pas dengan apa yang sudah terjadi di kehidupan kita, karena ya emang kita yang lebih tahu, ya itu nggak apa-apa. Kalau aku dulu jujur, aku kan sebelum mencapai titik di mana aku memahami bahwa apa ya, kita tuh nggak bisa gitu, nggak selalu bisa untuk mengklopkan pemikiran kita dengan orang lain. Itu aku tuh kayak pengen ngejawab, bahkan aku baperin ya, aku pikir kok gitu sih dia ngomongnya, kok gitu sih dia komennya kayak gitu. Sekarang tuh kok ketawa, ya bukan ketawa ngetawain sih enggak, kita tuh kayak lebih legowo aja, era legowo ya Bun ya, yang sekarang lagi viral tuh. Emang bener itu teman-teman. Jadi apalagi untuk kita nih ya, yang share kehidupan kita sehari-hari di medsos kayak gini, ya emang nantinya komentarnya tuh beragam teman-teman. Nah itu juga salah satu untuk melatih mental kita ya. Udah kalau orang komen kayak gitu nggak masalah, senyumin aja, like aja komennya, udah gitu aja teman-teman. Oke, nah ini aku lanjutin ya kegiatannya. Aku lagi ngepel depan rumah dan ini ada si Bambang lagi rebahan. Dia pinter banget Bun, tahu ya aku lagi ngepel terus dia pindah deh ke kursi. Emang selucu ini ya Bambang tuh. Oke, ini aku lanjutin ngepelnya sekalian udah di ujung video untuk di hari ini. Pokoknya selalu semangat ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus ingat kata-kata aku ya. Kalau dulu kita pernah nggak baik ataupun salah, yang penting kedepannya kita mengusahakan yang baik-baik. Oke, makasih ya.